Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, segenap para asatid, bapak-bapak jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita tetap diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah, yang dilanjutkan kita dengan sama-sama melakukan kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafsir Hamamizadah atau tafsir surah Yasin, yang pada malam hari ini kita telah masuk pada ayat yang ke-37 dari 83 ayat. Ayat 36 pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang sekelompok manusia yang kemudian menjadi makhluk gaib, yaitu masyarakat Jabal Qaf. Pada kesempatan ini kita melanjutkan ayat yang ke-37. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatun, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, lahum bagi mereka, apa malam, naslakhu minhu, kemudian kami menghilangkan minhu dari malam terhadap siang, fa idahum mudlimun, maka seketika itu mereka semua mudlimun berada di dalam kegelapan. Ay tadullu ala qudratina wa wahdaniyatina. Ini kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kekuasaannya dan kemahaesaannya. Inna nanzi'ul yawma minal lail, sesungguhnya kami yang telah mencabut siang dari malam. Fahum dakhiluna fid dhulmati, kemudian mereka itu memasuki pada waktu kegelapan. Wa maknahu, dan adapun arti dari naslakh yang dimaksud mencabut, nadhabu bin nahari, kami menghilangkan siang, wa naji'u bil laili, kemudian kami mendatangkan dengan malam, wa dzalika, dan hal itu, annal asla hiya ad-dhulmah, sesungguhnya asalnya itu adalah ad-dhulmah, kegelapan. Artinya antara terang dengan kegelapan, kegelapan itu adalah asalnya, induknya, sedangkan siang, terang itu adalah cabangnya. Wan naharu dakhilun 'alaiha, sedangkan siang atau terang itu termasuk 'alaiha, di atas kegelapan. Artinya sesungguhnya yang ada ini sebenarnya kegelapan. Kalau terang ini adalah bagian dari kegelapan itu, cabang dari kegelapan. Fa idza gharabatis syamsu, maka ketika terbenam asyamsu, apa matahari, naslakhun nahara, kemudian kami mencabut an-nahara terhadap siang, minal laili, dari malam. Fayadharud dhulmatu, maka kemudian jelaslah ad-dhulmatu apa kegelapan. Fa'alima min hada, dari hal ini kita dapat mengetahui, annal laila, sesungguhnya malam itu, aslun, adalah asalnya, wan naharu far'un, sedangkan siang itu adalah cabang dari malam. Fa in qila al-lailu afdalu amin nahar, ketika ditanyakan mana lebih utama antara siang dengan malam, al-jawabu, adapun jawabannya adalah al-lailu afdalu, malam itu adalah lebih utama. Li'annaha, karena sesungguhnya malam, khuliqat minal jannati, itu diciptakan Allah dari surga, wan naharu minan nari, sedangkan siang itu diciptakan Allah dari neraka.
li'annahu, karena sesungguhnya warada fil athari, telah datang di dalam sebuah hadis, inna fil jannati nuran wa dhulmatan, sesungguhnya di surga itu awalnya ada kegelapan dan ada cahaya. Wa jama'allahu, kemudian Allah mengumpulkan dhulmatal jannati, terhadap kegelapan surga itu, fa khalaqa minha al-laila, kemudian Allah menciptakan, menjadikan terhadap kegelapan yang di surga yang dikumpulkan oleh Allah itu, al-lailah, menjadilah malam kita di dunia ini. Falam tabqa fil jannati dhulmatun, maka setelah dikumpulkan itu, sejak saat itu tidak ada lagi di surga itu yang nama kegelapan. Artinya semua terang, tidak ada kegelapan di surga. Hadirin sekalian, para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwasanya al-kaunu kulluhu dhulmatun, sesungguhnya keberadaan segala sesuatu itu semuanya gelap. Wa innama anarahu nurul haqqi, sesungguhnya yang membuatnya menjadi terang itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Kalaupun ada matahari, ada lampu dan sebagainya, kenapa masih ada orang gelisah? Itu membuktikan bahwa yang menerangkan hati kita secara lahir dan batin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal di surga itu ada gelap, ada terang. Kemudian gelapnya itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Makanya adalah kita di dunia ini menjadi malam ini. Wa jama'allahu nuru jahannama, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan cahayanya api neraka jahanam. Wa khalaqa minhan nahara, kemudian Allah menciptakan dari cahaya neraka jahanam itu an-nahara, terhadap siang. Jadi proses terjadinya siang di dunia ini adalah karena Allah menghapus cahayanya neraka jahanam itu, dipindahkanlah ke dunia. Falam tabqa fi jahannama nurun fakulluha dhulmatun, makanya di neraka itu kita jangan pernah berharap ada cahaya, tidak ada terang, semuanya gelap. Kalau di surga itu tidak ada kegelapan, tetapi kalau di neraka itu tidak ada terang, semuanya gelap. Terus pannaharu mahallul ma'siyah, alasan yang selanjutnya kenapa malam itu lebih utama daripada siang. Pannaharu mahallul ma'siyah, karena siang itu tempatnya orang berbuat maksiat, berbuat dosa. Wal lailu mahallul istighfari wal udhri, sedangkan malam itu tempatnya kita istighfar, minta ampun kepada Allah, wal udri, dan tempatnya orang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum malam itu adalah waktu kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan siang itu yang kebanyakan itu kita itu banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak mesti, ada juga orang melakukan dosa malam, siang melakukan ibadah, tetapi secara umum orang itu kalau melakukan kejahatan itu adalah pada waktu siang, sedangkan ketika melakukan pertobatan kepada Allah itu pada waktu malam. Wan nadamatu, tempatnya kita ini menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rata-rata amal kebaikan ini, ibadah kita ini, terutama yang bersifat ibadah mahdhah, artinya ibadah langsung seperti sholat dan sebagainya, itu terjadinya bonus besar-besaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada malam hari. Sebagai contoh dalam sebuah hadis yang sahih, man shallal isya'a jama'atan, barang siapa yang sholat isya secara berjemaah, faka'annama shalla nisfal laili, jadi siapa yang sholat berjemaah, sholat isya berjemaah, maka itu pahalanya sama dengan kita sholat separuh malam. Wa man shalla subha
jama'atan, dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, faka'annama shallal laila kullahu, itu pahalanya sama dengan kita solat semalam suntuk, semalam full. Ini fadilah, keutamaan kita solat isya berjemaah dan solat subuh berjemaah. Insya Allah kita tidak ada yang akan sanggup, Pak, kalau solat semalam full dari maghrib sampai subuh tak berhenti solat, tak akan mampu kita. Tapi pahala itu bisa Anda dapatkan ketika Anda solat subuh berjemaah. Kalau solat isya berjemaah sama dengan separuh malam. Jadi kalau ibadah ini kan memang berat, kecuali gitu di warung kopi setengah malam pun santai mah. Tapi kalau sholat setengah malam tak akan sanggup kita. Tapi pahala ini akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dan keutamaan dari pahala ini. Amin ya rabbal alamin. Alasan selanjutnya, kenapa malam itu lebih utama daripada siang? Fal-lailu sirul asyikina ilallahi. Karena malam itu adalah jalannya orang-orang yang asyik, orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang saat sholat tahajud itu tengah malam? Bukankah orang yang meratap kepada Allah itu terhadap dosa yang dilakukan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kebanyakannya waktu malam? Makanya malam itu menjadi lebih utama. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda di Al-Qur'an itu. Dan dari sepertiga malam itu kita mustajab kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni, berdoalah kalian semua nih kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan menjawab, membalas atau memberikan dari apa yang kalian minta itu. Tapi faktanya kenapa Pak Ustadz, kenapa Pak Kiai kita berdoa, saya sudah sering berdoa tapi tak dapat. Kalau di dalam hikam, Pak Syekh Ibnu Athaillah ini menjelaskan begini, sesungguhnya apa yang tidak diberikan Allah itu merupakan sebuah pemberian. Pengertiannya begini, kita minta kepada Allah tentang A, Allah sudah berjanji setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mintanya A, itu tetap dikasih oleh Allah meskipun yang diberikan bukan A, misalnya B yang diberikan Allah. Artinya kita ditolak minta A tapi dikasih B, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu Allah lakukan? Karena Allah tahu, kamu fulan, kamu minta A, kalau yang A ini yang aku berikan kepada kamu, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepadamu, karena yang cocok ke kamu B. Logikanya begini, kita berpikir, sampean lagi pegang pisau tajam, tiba-tiba anak sampean minta, Pak, mana pisau tuh, mana pisau tuh, kira-kira bapak berikan apa tidak? Tidak akan, Pak, karena bapak tahu pisau itu akan berbahaya untuk anak kita, tapi digantilah oleh kita dengan mobil-mobilan ke anak kita itu. Tetap diberi, tapi bukan permintaan yang asli yang dipinta oleh anak itu. Sama kita juga kepada Allah. Itu kalau kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah meskipun yang diminta lain, datangnya lah lain, sesuai dengan kebutuhan kita yang sesungguhnya. Karena apa yang kita minta kepada Allah belum tentu ketika yang itu yang diberikan itu mendatangkan kebaikan kepada kita, tapi justru sesuatu yang diberikan Allah itulah sesungguhnya yang bermanfaat untuk kita. Terus malam ini menjadi tempat orang yang beriman itu melampiaskan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya laita awqatiha tadumu. Bahkan orang yang cinta kepada Allah ini, yang asyik berzikir, mengadu kepada Allah ini, seandainya waktu malam itu tidak pernah berakhir, saking indahnya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di kitab itu dijelaskan, sama ketika kita rindu kepada Allah, bermunajat kepada Allah ini sama dengan orang pengantin baru. Bahkan ada sampai
syairannya itu yang tidak masuk akal bagi orang yang pengantin baru itu. Apa? Ya Lailatul, wahai malam panjanglah kamu. Ya Naumazul, wahai rasa ngantuk hilanglah kamu. Ya Subhakib, wahai subuh berhenti kamu, jangan pernah subuh. Saking senangnya orang pengantin baru. Seperti itu perumpamaannya orang yang rindu, orang yang sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia ingin satu malam full itu tidak pernah ada siang, saking indahnya, saking senangnya. Wan naharu suku ahli dunya. Jadi alasan yang selanjutnya lagi, siang itu adalah pasarnya orang yang ahli dunia. Wal lailu suku ahli akhirah. Sedangkan malam adalah pasarnya orang yang ahli akhirat. Itu alasannya kenapa malam lebih mulia daripada siang. Ma'alimta, apakah kalian tahu anna Ibrahim alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam labisa khilqatul khillati, itu diberi gelar oleh Allah sebagai kekasih Allah, sebagai Khalilullah, fil laili, itu pada malam hari, bukan siang hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba, ketika telah jelas atas Nabi Ibrahim al-lailu, apa malam, ra'a kaukaba, kemudian melihat siapa Nabi Ibrahim kaukaba, terhadap bintang-bintang, wa sami'atil malaikatu sauta tasbihi Yunusu alaihi salam fi batnil huti fil lail. Terus yang kedua lagi alasannya, selain Nabi Ibrahim ini, bahwasanya malaikat mendengarkan doanya Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, itu juga pada malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, panada fidh dhulumati, kemudian berdoa siapa Nabi Yunus dalam keadaan gelap. Gelap maksudnya berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu, ada aku ini ya Allah, minadh dhalimina, termasuk dari golongan-golongan orang yang zalim kepadamu. Jadi orang yang banyak dosa, kalau kita merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa pernah dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan kita itu banyak-banyak berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Selanjutnya, wa Musa alaihi salatu wassalam kana fi jabali Turi Saina, dan Nabi Musa ketika berada di bukit Tursina, sakrana min mahabbatillahi ta'ala, ketika dia mabuk, sedang gila, sedang fana dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faja'ala ayyarkusu min syauqihi, kemudian Nabi Isa ini mabuk Pak, menari-nari saking cintanya kepada Allah. Orang ini kan kadang kalau husuk Pak tidak sadar. Kalau lagi husuknya kayak kita misalnya berwirid kepada Allah, lagi wirid la ilaha illallah, saking husuknya tidak sadar kita gini-gini itu, saking husuknya. Sama Nabi Musa ketika di bukit Tursina seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat hadhil waqi'ah fil laili, kejadian itu terjadi di bukit Tursina itu juga Nabi Musa itu pada waktu malam. Kama qala Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa 30 lailatan, dan kami berjanji kepada Nabi Musa itu 30 dengan 30 lailatan malam. Jadi Nabi Musa bersemedi di bukit Tursina itu 30 malam. Dengan dasar ayat Quran inilah banyak orang itu biasanya kalau tirakat, kalau semedi itu biasanya 1 bulan.
Ulama-ulama, para ahli-ahli semedi, ahli-ahli bertapa, itu biasanya kalau bertapa itu 1 bulan. Dasarnya apa? Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika malam ke-30 itulah kemudian Nabi Musa itu mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga yang terjadi kepada Nabi kita yaitu Rasulullah, balagha manzilatan rafi'atan, ketika Rasulullah pada saat mi'rajnya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu diangkat ke tempat yang paling tertinggi, wahiyya qaba qusain fil lail, sehingga Rasulullah ini bisa langsung berhadapan dengan Allah. Jarak antara Rasulullah dengan Allah ini seperti 2 busur. 2 busur disambung, busur panah itu Pak, itu 2 disambung, seperti itulah jarak antara Rasulullah dengan Allah ketika dipanggil sampai ke mustawan, sampai ke Rofrof. Betul-betul berhadapan dengan Allah dan tidak jauh, hanya jarak di antara 2 busur saja. Itu juga terjadinya pada fil lail, pada waktu malam, tidak pada waktu siang. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, maha suci Allah alladzi yang asra, telah memberangkatkan, bi 'abdihi terhadap hambanya, lailan pada malam hari, yaitu pada malam bukan pada siang. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili sa'atan, sesungguhnya pada malam itu terdapat waktu, la yuwafiquha rajulun, yang tidak akan menerima terhadap malam itu seorang laki-laki muslimun yang muslim, yas'alallaha ta'ala fiha khairan, yang meminta kepada Allah tengah malam itu sesuatu, illa kecuali a'tahu, Allah akan memberikan terhadap yang dipinta, iyahu terhadapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka sa'atu fi kulli lailatin, dan saat itu, saat yang mustajab itu, saat waktu qabul itu, kata Allah, itu terjadi pada setiap malam. Mau malam Senin kah dia, malam Selasa, Rabu, dan selanjutnya, pokoknya setiap malam ada waktu itu. Kapan itu? Sulusan, 2/3 malam, yaitu antara jam 2 sampai menjelang imsak. Itu doa-doa yang istijabah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di 1/3 malam itu ketika melakukan sholat malam, banyak contoh-contoh oleh Rasulullah di dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis. Tetapi yang banyak, yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kalau sholat malam Rasulullah itu, sebelum melakukan sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pertama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus baca istighfar. Setelah itu Rasulullah ini sholat hajat 4 rakaat, 2 salam. Setelah itu dilanjutkan sholat tahajud 4 rakaat, 2 salam. Setelah itu baru dilanjutkan witir. Witir itu 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Setelah itu baru dilanjutkan zikir lagi. Rasulullah itu baru berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di 1/3 malam melakukan salat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, harus kalian itu berdiri menegakkan salat malam, fa innahu adatus sholihin al mutaqaddimin, karena orang yang selalu salat malam, munajat malam ini, kata Rasulullah, adalah kebiasaan orang-orang yang soleh, al-mutaqaddimina, yang terdahulu. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu itu sering dan istiqomah
melakukan solat malam ini. Maka dianjurkan oleh Rasulullah. Fahadihi, maka hal ini, al khoslatu taqarrubikum ilallahi ta'ala, ini adalah kata Rasulullah kesempatan bagi kalian ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kaffaratu dunubikum, dan sebagai penebus dari dosa-dosa kalian. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakumu wa yajtahidu fil laili, itu selalu bangun dan bersungguh-sungguh Rasulullah itu fil laili, ketika masuk waktu tengah malam, bihaisu tawarramat qadamahu, bahkan sampai kalau sholat malam Rasulullah ini sampai bengkak kedua kakinya. Min kasratil qiyami fis sholati, bengkak ini karena terlalu banyak sholat malam. Jadi sholat malam, sujud malam Rasulullah ini, maka sampai kedua kakinya bengkak. Ini Rasulullah. Di dalam hadis-hadis masyhur itu banyak dijelaskan. Rasulullah ini memang kakinya selalu bengkak karena disebabkan banyaknya beliau itu ketika sholat malam. Kalau saya bengkak paling karena main bola. Bengkak kaki itu, bukan karena sholat malam, karena banyak main bola. Wakila ya Rasulullah, kemudian ditanya oleh sahabat, termasuk istrinya Siti Aisyah, ditanyakan, qad ghafarallahu ta'ala ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, ya Rasul, bukankah dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala yahmilu hadhil masyaqqah fit ta'ah, kenapa harus repot-repot Rasul, masih sholat malam begini sampai bengkak-bengkak kaki? Apa jawab Rasulullah mendapatkan pertanyaan komentar seperti ini? Faqala alaihi salatu wassalam, afala akuna minasyakirin, apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Alama an'amallahu ta'ala, atas segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala alayya, terhadapku. Fa'aujadani minal adami ilal wujud. Pertama, Allah telah menciptakan aku yang awalnya aku tidak ada menjadi ada. Afala ashkur, dengan ini apakah aku ini tidak pantas kalau aku bersyukur? Fa'atani Allahul aqla wal fikra wal fahma wan nubuwata, afala ashkur. Terus Allah memberi aku akal, memberi aku pikiran, memberi aku kepahaman, mengangkat aku sebagai nabi dan rasul. Apakah aku tidak pantas kalau aku bersyukur? Wa a'tani at-taufiqa ila ta'ati, selanjutnya juga Allah memberi aku taufik sehingga aku terdorong selalu untuk melakukan kebaikan. Jadi taufik ini Pak diperlukan oleh kita, diperlukan oleh umat ini. Kenapa? Bapak datang ke masjid ini bukan karena sehat Pak. Bapak datang ke masjid ini bukan karena ada kesempatan, tapi Bapak datang ke masjid ini sholat berjemaah, ikuti kajian, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Itu sebabnya adalah karena Bapak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Bapak sehat, meskipun Bapak punya kesempatan, Bapak tidak akan pernah hadir di Masjid Agung ini. Maka taufik dari Allah itu selalu kita harapkan. Kita berharap kepada Allah, baik pada waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, tengah malam, waktu subuh, kita selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk dari poin yang disyukuri oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini mendapat taufik dari Allah sehingga selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga Rasulullah ini selalu melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala ashkur, dengan ini semua apakah aku ini tidak pantas untuk bersyukur, kata Rasulullah. Wakila ta'ati wa ibadati faya ayyuhal ghafilun, dan ditanyakan lagi, ta'ati, sesungguhnya taatku dan ibadahku, faya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lalai. Hal sami'tum kalama nabiyyikum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak mendengar
dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi tadi itu Rasulullah telah bersabda, kata ulama, kata Syekh Hamamizadah, apakah kalian tak mendengar itu apa yang disabdakan oleh Rasul kalian itu? Sehingga sampai Rasulullah sendiri meskipun telah dibebaskan dari dosa, tapi tetap sampai bengkak-bengkak kaki ketika solat malam, ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hasrata, sungguh ruginya liman dayya'al laila bil ghaflah, bagi orang-orang yang menghilangkan begitu saja, yang menyia-nyiakan begitu saja terhadap malam-malam yang mustajab itu, bil ghaflati, dengan dia selalu mendahulukan, mengedepankan kelalaiannya. Tak mau bangun malam, meskipun bangun kita hanya molek je, molek kanan, molek kiri, sarung ditarik lagi, lelap lagi. Karena kita ini Pak, untuk bangun malam ini gampang sebenarnya. Ketika kita berdoa kepada Allah sebelum tidur, minta bangunkan, ya Allah tolong bangunkan aku jam 3, pasti bangun jam 3 Pak. Cuman persoalannya setelah bangun itu Bapak langsung berdiri apa enggak? Kita tetap terbangun itu, tapi yang terjadi itu kadang-kadang kita terbangun paling narik sarung atau kaki nimpak ke paha. Itu bahaya tuh, bakal sampai subuh tak bangun gitu. Persoalannya itu setelah mata terbukanya ini, terus berdiri ngambil wudu atau mandi, ngambil kopiah, ngambil sajadah apa enggak? Atau kita dikalahkan sarung yang kita tarik, atau dikalahkan paha yang nimpa. Itu pilihannya. Tinggal kembalinya kepada kita semua. Liman adhaban nahar bil ma'syah, ya nadamata, sungguh menyesalnya, liman idhabal nahar, bagi orang-orang yang telah menghabiskan masa siang bil maksiati, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annallah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yahriku sahibal ainaini tabki fil laili min khasyatillahi taala wa ainun la tanamu fis sahari fi sabilillahi taala. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah membakar orang yang mempunyai kedua mata, yang mana matanya itu selalu digunakan menangis kepada Allah ketika malam hari. Di dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, orang yang suka nangis tengah malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Air mata yang jatuh itu nanti itu yang akan jadi pemadam neraka jahanam. Bagi orang yang suka nangis kepada Allah pada tengah malam. Dan orang yang tidak tidur pada sepertiga malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu akan selalu dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu terdorong kita itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini tafsir dari ayat ke-37 dari surah Yasin. Ini berisi tentang anjuran kepada kita semua, bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulnya, untuk memanfaatkan kesempatan sehat kita ini, kesempatan waktu sempat kita untuk memanfaatkan sepertiga malam itu untuk solat malam dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita condong dan selalu cenderung untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan enggan selalu jauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Khudz ma sopa wadak ma qadar, ambil jika memang itu dianggap baik, dan buang jauh-jauh jika memang itu dianggap tidak baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.